Permintaan maaf memang telah dilakukan oleh Ketua Umum PBNU, tapi dalam kesempatan ini kami ingin kembali lagi sebenarnya mengulik apa yang terjadi di balik keberangkatan 5 warga NU ini. Kemudian juga apa sanksi yang mungkin nanti akan diberikan oleh NU. Sudah hadir bersama saya di studio untuk menjelaskan lebih lanjut upaya-upaya dan juga langkah-langkah selanjutnya dari Nahdlatul Ulama, yaitu Bapak Kiai Haji Samsul Ma'arif. Beliau merupakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain bersama dengan Pak Yai Samsul Ma'arif, sudah bergabung juga secara daring untuk bisa memberikan pandangannya apa kaitannya, apa dampaknya tindakan yang dilakukan oleh 5 Nahdien ini dengan kebijakan Indonesia, dan apakah memang ada lobi-lobi yang dilakukan oleh pihak Israel sebagai bagian dari upaya advokasi mereka membangun narasi-narasi untuk bisa mendekatkan dengan beberapa negara yang memang disasar oleh Israel. Akan memberikan pandangannya juga yaitu Profesor Hikmahanto Juwana selaku pengamat hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akan mendengarkan pandangan dua narasumber, saya bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat kembali siapa sebenarnya 5 tokoh muda NU yang berangkat ke Israel, kemudian juga bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Kita akan saksikan bersama. Baik, pemirsa, kita lihat inilah tokoh-tokoh muda NU. Yang pertama, kami berikan lingkaran merah di wajahnya untuk bisa menjelaskan. Beliau merupakan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mengajar filsafat, Bapak Zainul Ma'arif. Nah, itu yang posisinya di tengah, kami berikan lingkaran merah di wajahnya. Dan berikutnya ini adalah Munawar Aziz, selaku Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom. Kemudian juga yang berikutnya Iza An-Nafisah. Ini merupakan salah satu dari 5 tokoh muda yang berangkat juga menuju Israel. Dan berikutnya ini adalah Nurul Bahrul Ulum yang kami juga berikan lingkaran merah di wajahnya. Nurul Bahrul Ulum ini juga dikenal sebagai penulis. Nah, ini adalah Sukron Makmun. Dan dalam kesempatan ini, nama Sukron Makmun ini kami tegaskan bukanlah putra dari Kiai Haji Sukron Makmun, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman. Sekali lagi kami tegaskan dalam kesempatan ini, Sukron Makmun ini bukanlah merupakan putra dari Kiai Haji Sukron Makmun yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, dan memang ini tidak ada kaitannya dengan keluarga besar dari Kiai Haji Sukron Makmun. Informasi ini sekaligus juga menjadi ralat kami dari informasi yang sempat kami sajikan kemarin, dan kami memohon maaf sebesar-besarnya terhadap kesalahan informasi ini kepada keluarga besar Kiai Haji Sukron Makmun dan juga Pondok Pesantren Darul Rahman. Baik, nah kita akan kembali lagi membahas mengenai hal ini, kita akan perdalam lagi, termasuk juga kita akan mengetahui sebenarnya siapa 5 tokoh muda ini. Pak Yai, siapa sebenarnya 5 orang ini? Kami belum bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak, media-media, berbagai media mainstream juga belum bisa memberikan informasi yang lebih banyak. Siapa 5 orang ini? Karena kami ingin sekali mengetahui bagaimana kontribusi mereka sebenarnya 5 tokoh muda ini di NU. Bagaimana sepak terjang mereka selama ini? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi 5 warga NU itu memang ada yang menjabat di beberapa lembaga maupun badan otonom ya. Salah satunya memang tadi yang disebutkan adalah nama Zainul Ma'arif. Itu adalah wakil ketua lembaga Bahsul Masail. Lembaga Bahsul Masail PWNU DKI Jakarta. Kebetulan katakanlah bagian daripada kami lah. Tapi itu di lembaga yang memang mengkaji masalah keagamaan. Adapun yang lain itu ada yang dari Fatayat, Bu Nurul tadi,
ada yang memang dari apa dosen, ya dosen itu termasuk Zainul Ma'arif tadi ya, Zainul Ma'arif ya. Jadi ada yang ya pernah menjabat di PCI NU gitu. Baik. Ya. Pak Yai, apakah kemudian pihak yang mengundang mereka, karena tadi kalau kami dengarkan dari hasil konferensi pers, Gus Yahya mengatakan ini ada LSM yang merupakan bagian dari advokasi Israel mengundang mereka. Apakah memang mereka ini diundang oleh satu lembaga, satu LSM yang sama, kemudian apa yang mendekatkan mereka? Kemudian mengapa LSM ini memilih 5 orang ini? Ya ini sebetulnya kan awalnya sudah ada komunikasi satu dengan yang lain. Salah satunya memang ada hubungan pendidikan. Ada yang sama-sama ya belajar di luar negeri, ada yang bertemu di sebuah kajian. Memang saya sempat telepon tetapi yang bersangkutan masih mengajar. Jadi dari siapa Anda itu diundang? Dia mengatasnamakan saya memang punya teman pribadi saja, kenal dengan seseorang, lalu kemudian didekati, dan kebetulan teman satu dengan yang lain itu saling nyambung. Mungkin ada keinginan yang sama. Ya namanya kata Gus Yahya ini anak-anak masih di bawah umur gitu kan. Jadi kalau substansinya sih satu sisi ya, satu sisi itu ada keinginan memberikan kontribusi, melakukan perdamaian lewat dialog. Ya, tetapi ini nampaknya dari teman-teman NU itu tidak memahami kondisi geopolitik Indonesia maupun kondisi psikologi masyarakat Indonesia, sehingga ya salah secara substantif, salah secara metode cara. Ya, Pak Yai katakan bahwa sebenarnya secara substansi, artinya kita sebut tujuan, begitu tujuan 5 orang ini berangkat menuju Israel untuk bisa membicarakan mengenai perdamaian antara Israel dengan Palestina. Betul. Nah, apakah LSM yang mengundang mereka juga merupakan LSM yang bergerak di bidang itu, di bidang perdamaian? Apakah LSM-nya ini milik Israel atau LSM dari milik negara lain? Seperti apa Pak Yai sebenarnya? Nah ini yang kami akan panggil, perlu penjelasan sebetulnya siapa yang mengundang, tetapi menurut keterangan Gus Yahya tadi yang disampaikan lewat pertemuan itu memang ada NGO semacam agen Israel yang memang punya kepentingan politik untuk membangun citra politik Israel, dan itu seringkali mendatangi lembaga-lembaga keagamaan yang punya nama besar. Jadi sebetulnya anak-anak ini menurut saya pribadi adalah korban. Korban dari para agen Zionis yang sengaja untuk kepentingan politiknya. Hanya memang tentu walaupun ini korban, saya katakan apa yang dilakukan oleh anak-anak kami ini adalah sebuah tindakan kesalahan. Dan saya pun juga sama meminta maaf kepada masyarakat dan memintakan maaf untuk dia. Apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah sebuah tindakan yang salah, keliru, yang bisa masuk dalam kategori fatal lah. Karena kurang memahami geopolitik yang sedang berkembang di dunia internasional. Baik, masyarakat memang terluka, apalagi masyarakat tahu bahwa NU ini kan selalu ada di garis terdepan kalau membela Palestina. Tapi kemudian ini sungguh ironis, begitu Pak Yai? Seakan-akan tidak hanya melawan organisasi NU itu sendiri, tapi melawan seluruh bangsa dan negara-negara yang lain. Pak Yai, apakah mendapatkan info mengenai visa mereka berangkat seperti apa, pendanaan mereka juga seperti apa di sana? Untuk bisa berangkat di sana, apakah semuanya ditanggung oleh LSM tersebut, termasuk masalah visa dan sebagainya? Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi yang langsung ya, tetapi baru dapat obrolan kawan-kawan ini memang datang ke Singapura dulu. Ke Singapura, lalu ada agen di sana baru melakukan perjalanan. Bahkan
tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang lain, ada tuduhan ini dapat sesuatu yang besar. Tapi memang anak-anak ini ya menurut saya kok korban ya. Kenapa? Korban, Kenapa Pak Yai disebut sebagai korban? iya. Karena tadi katakan Pak Yai tidak seperti bayangan orang-orang. Apa yang menjadi bayangan orang-orang? Kan Apa yang salah? tuduhan selama ini mungkin, wah anak-anak ini dapat fasilitas macam-macam gitu ya. Ditanggung semua biayanya. Ditanggung semua biayanya. Kenyataannya? Tetapi tadi saya sempat komunikasi dengan sahabat karibnya, Zaidul Ma'arif, itu hanya ditanggung dari Singapura ke Israel, itu saja. Dan hidup selama di sana, bahkan dia harus beli visa sendiri $100 apa itu. Tapi saya belum cross check, ini baru informasi dari sahabat dekatnya. Ya. Baik, jadi tidak semua kebutuhannya ditanggung. Tapi Betul. ini belum di cross check ke orangnya langsung. Iya. Pak Yai, PBNU kan memanggil 5 orang ini. Betul, iya. Apakah 5-5-nya datang tadi? Tadi hanya 1 orang yang datang, yaitu Zain Ma'arif itu. Datang, dimintain keterangan. Saya datang agak belakangan, yang lain masih di luar kota. Sebagian menyatakan kondisinya kurang fit, tidak bisa hadir ke Jakarta. Baik, apa ya keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Zainul Ma'arif ini? Apakah menjelaskan kronologinya, termasuk seharusnya bisa menjelaskan siapa yang mengundang, termasuk pendanaan dan sebagainya, Pak Yai? Ya itu, saya datang agak terlambat ya, tidak mengikuti pembicaraan sejak awal. Tetapi saya sempat bertanya, dia memang diajak kawan-kawan saja, satu dengan yang lain saling komunikasi, bahkan ada awalnya dia diminta untuk melakukan penelitian tentang apa juga tidak disampaikan. Karena ada semangat yang kuat, dia seorang intelektual, mengajar di kampus. Mungkin ada dorongan itu sehingga dia terlena nampaknya. Jadi lupa ada kepentingan yang sangat besar yang sesungguhnya ini melukai masyarakat, berlawanan dengan himbauan dan semangat PBNU itu sendiri. Sehingga nama NU juga menjadi tercoreng gara-gara 5 warga NU ini. Betul, Pak Yai, mengenai pertemuan dengan Presiden Israel, karena seharusnya bayangan saya sebagai orang awam tidak mudah untuk bisa bertemu dengan seorang presiden sebuah negara. Nah, apakah kemudian juga menjelaskan dalam pertemuan tadi ada agenda apa sebenarnya sehingga bisa bertemu dengan Presiden Israel, dan apakah misi awalnya tadi yang kabarnya berangkat ini ingin menjembatani perdamaian, ingin menyuarakan suara untuk Palestina, apakah bisa tersampaikan dalam pertemuan itu? Ya, menurut dia sih tersampaikan. Walaupun dia katakan bahwa YouTube komentar dia di Instagramnya dipotong gitu ya. Menurut dia, dia sampaikan bahwa ya kami ini mendukung sebuah perdamaian. Jadi tidak setuju dengan adanya peperangan kedua belah pihak itu. Baik. Kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Yai Samsul. Nah, kita juga minta pandangan dari Prof. Hikmahanto. Prof. Bagaimana melihat hal seperti ini? Ini merupakan LSM. Tadi kalau ini juga dijelaskan oleh Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, mengatakan LSM, NGO begitu yang bergerilya untuk kemudian mencari orang-orang yang bisa didekati karena mereka merupakan bagian dari advokasi Israel. Dan seperti yang kita lihat, memberikan undangan, mengajak untuk menuju ke Israel, padahal juga ada beberapa biaya yang ternyata tidak semuanya ditanggung. Dan mungkin tadi kalau katanya Pak Kiai kan ini para warga NU ini akhirnya merasa menjadi korban karena awalnya berangkat ingin menyuarakan demi kepentingan Palestina, tapi ternyata di sana juga kita belum tahu pasti sebenarnya ada agenda apa. Prof. Hik, apakah memang banyak hal seperti ini? Apakah memang sering terjadi, Prof. Hik? Iya, kalau hal seperti ini memang dari waktu ke waktu terjadi, ya. Jadi memang ada pihak dari Israel yang tentu mencoba untuk mengundang tokoh ataupun orang-orang yang katakanlah punya pengaruh atau organisasinya punya pengaruh di Indonesia untuk kemudian mereka datang ke Israel. Tujuannya adalah
bagaimana Israel bisa mendapatkan legitimasi dari masyarakat pada umumnya di Indonesia. Jadi ini yang saya sebut sebagai upaya people to people, ya, untuk memastikan bahwa apa yang mereka lihat di sana, nanti kemudian mereka bertemu dengan kayak presiden itu, untuk disampaikan bahwa Israel itu tidak seperti yang dibayangkan di Indonesia, bisa seperti itu. Nah, memang kadangkala ada mereka-mereka yang diundang lalu mengatakan bahwa saya akan juga menyampaikan concern saya terhadap apa yang terjadi di Palestina, dengan harapan bahwa otoritas di Israel, dalam hal ini presiden mungkin, itu bisa memahami dan kemudian menghentikan. Tapi pertanyaannya adalah, dalam situasi seperti ini, siapa yang mengeksploitasi siapa? Apakah 5 warga NU, sebenarnya sih warga negara Indonesia, yang bisa meyakinkan Presiden Israel, atau justru mereka dimanfaatkan oleh otoritas di Israel untuk mengatakan, ini loh, mereka semua bisa paham posisi kita. Kalau kita bicara posisi Israel itu sekarang ini adalah mereka menyerang Gaza itu karena adanya Hamas. Lalu kemudian ini merupakan hak bela diri mereka karena pada tanggal 7 Oktober mereka mendapat serangan, begitu kan? Nah, ini yang terus kemudian dia perlu cari nih legitimasi ini dari mana. Oleh karena itu memang kita harus hati-hati kalau kita dapat undangan-undangan dari pihak-pihak tertentu dari Israel gitu ya. Ini nggak ada istilahnya makan siang gratis, ya. Jadi pasti ada sesuatu yang di balik ini. Baik. Gitu. Siapa ada ulang di balik batu. Ada ulang di balik batu. Baik, Prof. Siapa sosok-sosok yang biasa didekati seperti ini, kemudian diajak ke Israel, diajak bicara upaya Israel untuk bisa mendapatkan legitimasi. Kalau kita tahu memang kalau dari 5 tokoh muda ini tentu background NU mereka yang membuat mereka dilirik. Tapi kemudian Prof bisa penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Ya, yang pasti adalah mereka-mereka yang punya influence, ya, punya pengaruh di Indonesia. Bisa aja tokoh-tokoh politik, atau misalnya orang seperti saya mungkin yang dianggap bisa memberikan sesuatu di dalam media, begitu ya. Harapannya adalah agar saya bisa menyampaikan hal yang positif terhadap Israel, begitu ya. Jadi ini tujuannya nggak pada saat mereka ada di Israel, tetapi pasca dari Israel mereka bisa mensosialisasikan bahwa Israel itu tidak kejam, Israel itu adalah negara yang seperti negara lain, dan oleh karenanya kita juga perlu punya hatilah terhadap mereka bukan juga penjajah dan lain sebagainya. Seperti itu. Prof, mungkin bisa kita katakan bahwa berangkat ke sana dengan punya misi untuk bisa duduk bersama dengan Presiden Israel, menyuarakan idenya, pandangannya untuk bisa mewujudkan perdamaian atau membantu perdamaian dari Israel dan Palestina ini. Apakah memang terlalu naif pandangan seperti itu? Kalau tadi kan memang Gus Yahya mengatakan ini mungkin usianya masih terlalu muda, terlalu hijau. Tapi bagaimana pandangan Prof? Kalau menurut saya sih sangat naif ya, kalau misalnya bisa meyakinkan Presiden Israel untuk kemudian bisa menghentikan serangan ke Gaza misalnya. Kenapa? Karena kita tahu Presiden itu hanya simbol saja. Yang punya peran secara administratif adalah Perdana Menteri. Dan kalau misalnya teman-teman yang kemarin berangkat mengikuti berita-berita, justru banyak dari pihak Israel yang menghendaki Perdana Menteri Netanyahu itu diturunkan dari kursi Perdana Menterinya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan presiden. Presiden itu nggak melakukan apa-apa, ya, karena dia adalah simbol, begitu. Nah, jadi menurut saya naif, tapi ya mungkin karena keinginan idealisme mereka, sebenarnya juga niat baik mereka untuk mau melakukan suatu tindakan yang sifatnya alternatif lah. Mungkin kan selama ini ada demo-demo, ya, masyarakat berdemo, pemerintah nggak ada hubungan diplomatik dan lain sebagainya. Mungkin mereka menganggap bahwa jangan-jangan saya bisa juga melakukan sesuatu, dan mereka berharap, ya kan,
Nah, ini yang sayangnya tidak terjadi seperti itu. Baik, Prof. Hik, yang kita bicarakan tadi kan adalah bagaimana kemudian upaya dari Israel untuk bisa melakukan propagandanya, mendapatkan legitimasi. Tapi mungkin nggak, Prof, sebenarnya di balik ini ada lobby-lobby lain, lobby-lobby perdagangan mungkin, lobby-lobby ekonomi mungkin, di mana Indonesia, kemarin kita juga dapatkan informasi Indonesia dan Israel ada hubungan ekonomi yang cukup meningkat pesat mengenai perdagangan. Tapi nanti ya Prof. Hik bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Pak Yai juga nanti juga bisa berikan, kita ingin sekali tahu bagaimana sanksi ke depannya tentunya untuk para anggota NU yang melakukan perjalanan ke Israel ini. Kita akan bahas setelah jeda, kami segera kembali.